Dusun Kayen merupakan salah satu desa dari Talunrejo. Dahulu desa Talunrejo itu hanya berdiri satu dusun, yaitu Dusun Talunrejo dari desa Talunrejo. Seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya muncul beberapa dusun yang sangat terpelosok-pelosok. Karena kondisi keuangan dan para pekerja sangat miris, akhirnya di dusun-dusun hanya sedikit sekali penduduk yang bertempat di sana. Namun kehidupan Islam dan sosial budaya di masyarakat juga masih mengikuti ajaran-ajaran dahulu. Meski memiliki kepercayaan agama yang berbeda-beda, namun para penduduk sekitar tetap hidup rukun dan damai. Asal-usul nama Dusun Kayen. Dusun Kayen dapat diketahui bahwa terbentuknya Dusun Kayen berasal dari riwayat datangnya Mbah Bengek dari desa Talunrejo. Pada waktu itu Mbah Bengek pergi untuk mencari kayu bakar, dan tidak lama kemudian Mbah Bengek menemukan sebuah dusun yang dikelilingi dengan pohon kayu. Akhirnya Mbah Bengek segera menuju ke tempat itu. Di sana ada sebuah perkampungan yang sangat kecil dan hanya berpenduduk 10 orang saja. Dan akhirnya Mbah Bengek bertanya kepada seseorang yang bermahat kayu. Mbah Bengek bertanya, apa nama dusun yang ada di sini? Ternyata semua penduduk di sana tidak mengetahui dan tidak mengerti apa nama dusun yang mereka tempati. Akhirnya setelah Mbah Bengek dan para penduduk yang ada di sana merundingkan tentang nama dusun tersebut, dan Mbah Bengek mengusulkan dusun tersebut diberi nama Kayen. Karena dengan keadaan dusun tersebut dikelilingi dengan kayu, dan agar lebih mudah para penduduk dalam menyebutnya disebut dengan Dusun Kayen. Semua penduduk akhirnya menyetujui dengan usulan Mbah Bengek, dan penduduk meminta agar Mbah Bengek menjadi kasun atau kepala dusun di desa Kayen. Dan Mbah Bengek menerima tawaran tersebut. Dan pada saat Mbah Bengek wafat, Mbah Bengek berpesan agar dimakamkan di Dusun Kayen yang bertempat di bawah pohon asem. Sejarah masuknya Islam di tanah kelahiran. Sejarah masuknya Islam di Dusun Kayen berawal dari seorang pendatang dari Dusun Majenon di desa Talunrejo. Beliau lebih akrabnya dipanggil Mbah Suradi. Beliau datang ke Dusun Kayen dengan membawa ajaran Islam. Kemudian beliau datang ke Dusun Kayen untuk mengajarkan mengaji, membaca Al-Quran, kemudian mengajarkan tata cara wudhu, tata cara sholat yang benar. Beliau mengajarkan di sebuah gubuk yang terbuat dari kayu, dan itu tempat beliau mengajarkan pertama kalinya di dusun ini. Dan setelah itu para penduduk setiap harinya datang dan semua penduduk mengikuti karena penduduk di sini lebih mementingkan memahat kayu untuk dipahat dan dijual. Dan waktu demi waktu Mbah Suradi mengajak para penduduk untuk mengikuti ajarannya. Akhirnya tidak lama kemudian para penduduk sedikit demi sedikit mengikuti ajaran tersebut dan mulai mengerti tata cara membaca Al-Quran, tata cara sholat, tata cara wudhu, dan lebih mendalami ajaran agama-agama Islam. Tetapi sebelum kedatangan Mbah Suradi di Dusun Kayen sudah ada agama Islam, namun penduduknya belum mengerti dan belum bisa mendalami agama tersebut. Dan setelah kedatangan Mbah Suradi, akhirnya para penduduk bisa mengerti dan mengamalkannya. Para tokoh dan perannya dalam mengembangkan Islam di Dusun Kayen. Yang pertama yakni Mbah Suradi. Dalam penyebaran Islam di Dusun Kayen, Mbah Suradi ini termasuk tokoh yang terpenting. Beliau telah berperan banyak juga dalam menyebarkan agama Islam di Dusun Kayen. Berkat beliau juga membawa perubahan yang begitu baik kepada penduduk di Dusun Kayen. Seperti mengajarkan tentang cara membaca Al-Quran, tata cara sholat yang benar dan baik. Beliau juga dengan telaten dan sabar dalam menghadapi para penduduk yang mengajak kebaikan dan beragama Islam. Karena semenjak kedatangan Mbah Suradi, hampir semua penduduk mengerti lebih dalam agama Islam dan cara mengamalkannya. Padahal Mbah Suradi hanya seorang yang mempunyai tujuan dengan baik dalam mengamalkan ilmunya. Dan beliau juga bukan keturunan dari kiai-kiai maupun ustadz-ustadz. Begitupun dengan keluarga Mbah Suradi, juga orang yang sangat sederhana dalam menjalani kehidupan karena Mbah Suradi tidak mempunyai anak. Akhirnya ilmu yang beliau punya akan diamalkan kepada orang-orang yang lebih belum mengerti tentang ajaran agama Islam. Yang kedua yakni Bapak Gangsar. Setelah Mbah Suradi wafat,
muncul salah satu tokoh lagi yang juga berperan dalam mengembangkan ajaran agama Islam di Dusun Kain. Tokoh kedua ini bernama Gangsar. Beliau muncul ketika Mbah Suradi sudah wafat. Beliau ini juga termasuk murid kesayangan dari Mbah Suradi, karena pada saat itu keadaan di Dusun Kain setelah wafatnya Mbah Suradi, para penduduk agak bermalas untuk melaksanakan sholat dan mengaji Al-Quran di masjid. Berhubung setelah wafatnya Mbah Suradi, para penduduk membangun masjid yang sangat sederhana. Tetapi para penduduk mulai sedikit dalam melaksanakan sholat dan mengaji Al-Quran. Akhirnya Gangsar, yaitu salah satu murid Mbah Suradi itu, mulai bersedia dan menggantikan Mbah Suradi. Tetapi semua penduduk tidak begitu mengikutinya. Akhirnya Gangsar mulai mengamalkan ajaran Mbah Suradi dalam mengajak penduduk untuk melaksanakan sholat dan mengaji, yaitu agar telaten dan selalu bersabar dalam menghadapi para penduduk di Dusun Kain. Akhirnya, hampir semua penduduk mulai mempercayainya dan mengikuti ajarannya. Tradisi Islam dan peribadatan di tanah kelahiran. Yang pertama yakni nyadranan atau sedekah bumi. Dari beragam macamnya tradisi yang ada di Dusun Kain, salah satu tradisi masyarakat Dusun Kain adalah nyadranan atau sedekah bumi. Hal ini menjadi rutinitas masyarakat Dusun Kain yang dilakukan setahun sekali. Dalam sedekah bumi ini diawali dengan para penduduk membawa ambeng, dan setelah itu doa bersama yang bertujuan untuk mendoakan desa agar terhindar dari hal-hal yang buruk dan tidak diinginkan. Yang kedua yakni Malam Songo. Malam Songo ini merupakan tradisi di Dusun Kain yang dilakukan pada bulan puasa yang ke-28 hari, dan dilakukannya pada sore hari sebelum berbuka puasa. Malam Songo ini para penduduk Dusun Kain melakukan penyalaan seperti obor di setiap keliling rumah-rumah penduduk, dan ia bertujuan untuk tolak balik semua keluarga yang ada di dalam rumah tersebut. Yang ketiga yakni Megengan. Sama halnya dengan budaya Indonesia yang menyambut bulan suci Ramadan, Dusun Kain ini setiap menyambut Ramadan selalu diadakan magengan yang ditandai dengan kondangan atau selamatan yang diadakan di rumah masing-masing penduduk. Setelah itu, penduduk mengumpulkan para warga untuk mendoakan nasi selamatan tadi. Salah satu moden atau ustadz di Dusun Kain dan sang ustadz atau moden memimpin doa keselamatan dan kekuatan untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Yang keempat yakni mulutan atau Maulid Nabi Muhammad. Di Dusun Kain ini setiap bulan Maulid Nabi, para penduduk Dusun Kain mengadakan mulutan bersama serta kondangan bersama-sama. Terkadang juga mengadakan pengajian bersama dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang kelima yakni tibaan. Di Dusun Kain ini setiap malam Jumat selalu mengadakan tibaan bersama di masjid. Bentuk atau wujud budaya Islam di Dusun Kain yaitu tadi setelah wafatnya Mbah Suradi, para penduduk Dusun Kain ini mendirikan masjid yang sederhana yang diberi nama Masjid Al-Ikhlas. Karena berkat bantuan dengan keikhlasan para penduduk Dusun Kain dalam membangun masjid tersebut, sehingga para penduduk setuju jika masjid tersebut diberi nama Al-Ikhlas. Setelah berdirinya masjid di Dusun Kain ini, para penduduk memulai untuk membangun TPQ. TPQ-nya juga diberi nama Al-Ikhlas. Karena Gangsar memiliki pemikiran kepada anak-anak penduduk Dusun Kain agar mereka diawali belajar itu dari kecil. TPQ ini juga digunakan sebagai ajaran-ajaran pengembangan agama Islam. Karena dari sini anak-anak diajarkan mulai awal mengenal agama Islam dengan baik dan memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Dan sekarang keduanya yaitu masjid dan TPQ ini berkembang dengan sangat baik. Untuk masjidnya sekarang juga ada perubahan yang sangat besar dan lebih modern. Dan untuk TPQ juga sekarang sangat maju dari TPQ di dusun-dusun sekitarnya, karena sekarang juga para penduduk bertambah menjadi lebih banyak dan para anak-anak juga sangat rajin dalam belajar di TPQ Al-Ikhlas.